Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu tentang aliran dan gaya lukisan. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang materi tema dan jenis-jenis lukisan. Tema lukisan. Yang dimaksud tema di sini adalah ide, gagasan maupun pokok pikiran yang melandasi seseorang itu membuat sebuah karya seni lukis. Jadi lukisan itu dibuat berdasarkan idenya, berdasarkan gagasannya. Ya, nah itulah yang dimaksud dengan tema lukisan. Tema lukisan yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan dirinya, yaitu lukisan yang menjadikan diri si pelukis itu sendiri menjadi objek lukisannya. Misalnya menggunakan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Tema yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lain, yaitu lukisan yang menggunakan orang lain sebagai objek lukisannya. Misalnya lukisan pahlawan, tokoh, artis, teman, ayah, ibu, tetangga, dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi objek lukisannya adalah orang lain. Ini ada beberapa contoh lukisan dengan tema manusia dengan manusia lain. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, yaitu lukisan yang menggunakan alam sekitar sebagai objek-objek lukisannya. Misalnya pemandangan alam, bisa gunung, laut, sawah, pasar, perkampungan, kota, binatang, dan lain sebagainya. Ini contoh lukisan dengan tema antara manusia dengan alam sekitarnya. Yang keempat, hubungan manusia dengan alam benda adalah lukisan yang menjadikan benda-benda di sekitar kita sebagai objek lukisan. Contohnya lukisan meja, kursi, buah-buahan, bunga, kaleng, gelas, botol, dan lain sebagainya. Empat, hubungan antara manusia dengan aktivitasnya, yaitu lukisan yang menjadikan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai objek lukisan. Misalnya kegiatan di pasar, kegiatan di sawah, kegiatan di sekolah, dan lain sebagainya. Yang menjadi objeknya adalah kegiatan atau aktivitasnya. 6. Hubungan antara manusia dengan alam khayal, yaitu lukisan yang menggunakan imajinasi atau khayalan seseorang menjadi objek ke dalam karya lukisnya. Ini beberapa contoh lukisan dengan tema antara manusia dengan alam khayal. Hubungan antara manusia dengan alam khayal. Jadi lukisan ini berisi tentang khayalan-khayalan yang tidak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikut
materi kelima, jenis lukisan berdasar teknik pembuatannya. Yang pertama adalah lukisan dengan teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca, keramik, kertas, porselin, kayu, biji-bijian, dan lain sebagainya sehingga membentuk objek lukisan tertentu. Ini contoh lukisan yang dibuat dari pecahan kaca. Ini dari potongan-potongan keramik. Dan ini yang satu dari cangkang telur. Dua, lukisan kaca merupakan teknik melukis yang menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Biasanya lukisan ini digunakan pada pintu atau jendela rumah-rumah mewah. Ini contohnya. Ketiga, lukisan cat minyak atau sering disebut lukisan plakat. Menggunakan media kanvas, cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube timah dalam bentuk pasta sehingga mudah digunakan dalam pemakaiannya. Cat lebih dahulu dicampur dengan minyak yang namanya linseed oil. Jadi lukisan cat minyak adalah lukisan atau teknik membuat lukisan dengan menggunakan cat yang bahan campurannya adalah minyak. Keempat, lukisan cat air. Lukisan cat air sering disebut teknik akuarel, yaitu melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media yang digunakan adalah kertas, menggunakan cat air atau cat yang bahan campurannya adalah air. Sifat lukisan akuarel ini dengan sapuan tipis sehingga seolah-olah lukisan itu tembus pandang atau transparan. Kelima, lukisan akrilik. Lukisan jenis akrilik adalah lukisan yang dibuat dengan bahan yang disebut akrilik yang menghasilkan warna cerah dan menyala. Lukisan jenis ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen seperti melukis di sepatu, tas, jaket, tembok, dan lain sebagainya. Yang keenam, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang ditutup lilin inilah yang membentuk titik, garis, bidang maupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Tujuh, lukisan pastel atau oil pastel. Lukisan pastel adalah lukisan yang menggunakan butiran pigmen warna yang telah dipadatkan seperti batangan kapur. Cara melukisnya dengan menggoreskan batangan ke atas permukaan kertas yang bertekstur atau kanvas.
Lukisan ini menghasilkan jejak-jejak tekstur yang tidak rata. Delapan, lukisan arang atau kunti. Lukisan arang atau kunti adalah lukisan yang menggunakan arang atau kunti yang dapat menghasilkan lukisan berkesan gelap terang. Pengaturan nuansa bentuk dan cahaya sangat menonjol dari lukisan ini. Lukisan orang tidak hanya berwarna hitam saja. Dewasa ini banyak dipakai juga warna-warna yang lain seperti merah, biru, coklat, dan hijau. Intinya, alat yang digunakan adalah pensil konti. Nah, sekarang tiba saatnya kalian harus mengerjakan tugas yang kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jelaskan apa yang dimaksud tema lukisan. 2. Jelaskan apa yang dimaksud lukisan dengan tema manusia dengan dirinya sendiri. 3. Jelaskan apa yang dimaksud lukisan mosaik. 4. Jelaskan perbedaan antara lukisan plakat dan lukisan cat air. Dan yang kelima, jelaskan perbedaan antara lukisan pastel dan lukisan arang. Seperti biasa, tugas dikerjakan, nanti segera dikirim lewat online. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat mengerjakan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.